Oke, ini ada beberapa hal yang akan saya tambahkan. Kita akan membahas tentang substitusi kedua pada benzena. Di video sebelumnya ada beberapa kesalahan, jadi akan saya sekalian ralat di sini juga ya. Nah, substitusi kedua pada benzena ini bergantung pada substituen pertamanya. Jadi kita harus lihat dulu substituen pertamanya ini akan mengarahkan substituen kedua ke posisi apa. Nah, substituen pertama itu ada yang mengarahkan ke posisi ortopara dan ada yang mengarahkan ke posisi meta. Nah, yang mengarahkan ke posisi orto dan para itu adalah gugus amin di sini, gugus hidroksi, alkil biasanya dilambangkan dengan R, dan gugus halo atau substituen golongan halogen. Makin ke atas ini gugus-gugus ini makin mengaktifkan pengarah ortopara. Jadi di sini yang paling kuat mengarahkan ke posisi ortopara adalah gugus amin gitu maksudnya. Jadi nanti posisi ortoparanya akan lebih banyak ya sebagai produk reaksi. Nah, kalau yang mengarahkan meta, jadi substituen pertama yang akan mengarahkan substituen kedua ke posisi 1,3 itu adalah gugus sulfonat, asam karboksilat, gugus siano, dan gugus nitro. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kita akan menuliskan reaksi brominasi toluena. Nah, kita gambarkan dulu toluena. Toluena itu benzena dengan substituen CH3. Nah, toluena kalau akan dibrominasi berarti direaksikan dengan Br2. Pasti ini perlu katalis ya. Katalisnya ini adalah FeBr3. Nah, kita akan melihat CH3 itu adalah pengarah apa? Substituen pertama itu akan mengarahkan Br2 ke posisi apa? Kalau kita lihat di sini, CH3 itu termasuk ke sini, alkil. Jadi dia adalah pengarah ortopara. Jadi hasil reaksi ini nanti adalah substitusi hidrogen kedua dengan posisi orto dan para terhadap substituen pertamanya atau CH3-nya. Jadi nanti hasilnya campuran ini. Yang pertama hasilnya adalah orto bromo toluena dan para bromo toluena. Begitu. Nah, pasti di situ nanti akan ada HBr ya sebagai tambahan. Cuman nggak apa-apa, persamaan di sini nggak perlu setara. Yang penting kita bisa menyebutkan produknya aja dulu. Berikutnya kita akan coba nitrasi klorobenzena. Jadi kita punya klorobenzena seperti ini. Lalu akan kita nitrasi. Jadi akan disubstitusikan lagi salah satu atom H dari benzenanya dengan gugus nitro atau kita menggunakan asam nitrat di situ. Tentu di sini dibutuhkan H2SO4. Nah, kita lihat dulu kloro ini adalah pengarah apa? Kalau kita lihat di tabel ini, kloro itu termasuk ke dalam gugus halo. Itu adalah pengarah ortopara juga. Jadi hasil reaksinya nanti atom C yang posisinya orto dan para terhadap Cl itu akan disubstitusi oleh NO2. Begini. Jadi hasilnya orto kloro nitrobenzena dan satu lagi agak ke bawah nggak apa-apa ya, para kloro nitrobenzena. Nah, di video yang lalu saya ada di beberapa soal salah menyebutkan. Jadi waktu itu saya menunjuknya substituen kedua yang akan mengarahkan posisinya, padahal sebenarnya substituen pertama ya yang akan mengarahkan posisi. Lanjut lagi, contoh berikutnya adalah nitrasi fenol. Jadi kita semula punya fenol. Fenol ini akan dinitrasi, berarti kita akan menambahkan gugus nitroks itu. Yang ditambahkan adalah asam nitrat. Nah, yang perlu kita lihat adalah OH atau fenol itu adalah pengarah apa? Nah, ternyata OH itu adalah pengarah ortopara juga.
Jadi nanti NO2 akan menempati posisi orto atau para pada substitusi keduanya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Yang pertama posisi orto, jadi nanti nitronya ada di sini. Satu lagi produk produk yang banyaknya itu adalah posisi para. Jadi nanti namanya adalah orto. Nah ini kan lebih prioritas gugus fenol ya. Jadi namanya orto nitrofenol dan para nitrofenol. Lanjut lagi. Klorinasi nitrobenzena. Jadi kita punya nitrobenzena. Nitrobenzenanya akan diklorinasi, berarti direaksikan dengan Cl2. Pasti butuh katalis ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih nitro ini pengarah apa? Ternyata nitro itu adalah gugus pengarah meta. Jadi nanti hidrogen yang posisinya meta terhadap si nitro itu yang akan disubstitusi oleh Cl. Jadi nanti di situ tuh. Nah, hasilnya saya tuliskan di sini ya. Nanti jadi seperti ini. Nih, posisinya 1,3 terhadap substituen pertama. Namanya nanti jadi meta, kloro, nitrofenol. Nah, produk orto dan paranya sebenarnya ada, tapi jumlahnya nggak dominan, sedikit. Berikutnya, kita akan tuliskan reaksi nitrasi toluena. Jadi kita punya toluena, akan kita nitrasi, direaksikan dengan asam nitrat, berarti substituen keduanya adalah gugus nitro. Nah, nanti kita lihat toluena ini pengarah apa? Nah, ini gugus alkil. Tadi di tabel yang di atas ini termasuk ke dalam pengarah ortopara. Jadi nanti NO2 akan menempati posisi orto atau para. Keduanya mungkin. Nah, biasanya hasilnya yang dominan itu. Hasilnya sebenarnya nanti berupa campuran ya. Begini. Jadi nanti kita akan memperoleh senyawa orto, nitrotoluena, dan para nitrotoluena. Berikutnya ini akan ada 10 soal ya. Kita akan reaksikan brominasi anilina. Anilina begini. Akan kita brominasi, berarti direaksikan dengan Br2. Nah, NH2 itu adalah pengarah ortopara. Jadi nanti Br-nya bisa di situ atau di situ. Mensubstitusi H yang ada di nomor 2 atau 4. Nah, kemungkinan pertama gini. Kemungkinan keduanya posisinya para. Jadi nama senyawa produk yang pertamanya yang dominannya itu adalah ortobromoanilina. Yang kedua para bromoanilina. Berikutnya kita akan mengklorinasi asam benzoat. Kalau kita lihat Cl atau kloro ini adalah pengarah ortopara. Jadi nanti COOH itu adalah pengarah meta. Nah, jadi kita lihat nanti Cl akan menempati posisi meta terhadap substituen pertamanya. Nah, begini. Kalau pengarah meta biasanya hasilnya ya paling banyak yang meta juga. Nggak ada yang posisi lain. Kalau orto pasti sama para gitu. Jadi nanti nama senyawa ini asam metakloro benzoat.
Lanjut, berikutnya ini kita akan melakukan alkilasi. Nah, alkilasinya saya jelaskan dulu ya, ini metilasi aja ya kita anggapnya. Metilasi benzen sulfonat. Jadi kita pertama punya senyawa benzen sulfonat. Substituen pertamanya itu adalah gugus sulfonat. Akan kita metilasi, berarti akan kita reaksikan dengan metil halida. Anggap aja metil halidanya metil klorida. Ini pasti butuh katalis ya. Nah, kalau kita lihat sulfonat ini adalah gugus pengarah meta. Jadi nanti akan mengarah ke situ tuh CH3-nya. Produknya jadi seperti ini. Substituen keduanya posisinya meta terhadap substituen pertama. Begitu. Nanti kan di sini ada H-nya keluar sama Cl gitu ya. Nah, namanya jadi apa ini? Ini namanya akan menjadi, kita lihat dulu yang lebih prioritas itu ternyata gugus sulfonat. Jadi nanti sulfonat dapat nomor 1. Begitu. Jadi nanti namanya meta, metil, benzen sulfonat. Berikutnya klorinasi toluena. Jadi kita punya toluena akan diklorinasi. Nah, gugus CH3 atau R atau alkil itu adalah pengarah ortopara. Jadi nanti atom H yang di sini dan di situ yang akan kemungkinan paling banyak disubstitusi oleh substituen keduanya, oleh Cl. Nanti hasilnya campuran. Ini kadang-kadang ada yang 30%, 70%, ada yang 40%, 60%. Nanti bergantung ya. Namanya jadi ini orto kloro toluena. Yang ini para kloro toluena. Terakhir kita akan mensulfonasi cyanobenzena. Cyanobenzena berarti gini ya, substituennya adalah gugus cyano. Akan kita sulfonasi, berarti akan kita reaksikan dengan asam sulfat. Asam sulfat diuraikan dulu jadi begitu. Nah, kalau kita lihat cyano ini adalah gugus pengarah meta. Jadi nanti atom H yang posisinya meta atau di sini yang akan disubstitusi oleh gugus sulfonat. Nanti hasilnya jadi begini. Posisinya meta. Nah, itu dari mana? H2O dari sini. Kayak biasa. Jadi nanti namanya, nah ini gugus sulfonat kebetulan lebih prioritas ya daripada gugus cyano. Jadi namanya, nanti nomor satunya di situ. Namanya menjadi meta cyano. Nulisnya pakai CYANO juga boleh. Cyano gitu. Begini. Aslinya sih nggak ada spasinya ya. Ini biar nggak bingung jadi saya kasih spasi. Kayak itu ya. Contoh latihan berikutnya ditambah ralat.